Halo, apa kabar? Kembali bertemu dengan Prayudi. Kali ini dalam modul manajemen isu krisis, kita akan membahas tentang modul ke-9 yang berbicara tentang krisis terbaik dan terburuk. Kita mulai dari yang terburuk dulu ya. Kasus yang terburuk kita ambil dari kasus menabraknya kapal Exxon Valdez terhadap gunung es yang terjadi di Prince William Sound. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah dikarenakan cerobohnya kapten kapal yang menyerahkan kemudi kapal pada saat memasuki muara sungai atau selat Prince William Sound di Alaska, di mana pada saat itu suasana sedang musim dingin, sehingga kemudian kapten kapal merasa perlu untuk minum alkohol dalam rangka menghangatkan badannya, dan kemudi kapal diserahkan kepada anak buah kapal. Anak buah kapal yang tidak terlalu mengetahui lekuk muara sungai Prince William Sound, kemudian membawa kapal menabrak gunung es, sehingga kemudian tumpahlah ribuan barrel minyak mentah ke perairan Prince William Sound di Alaska tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada terkenanya biota-biota laut dan kemudian tercemarnya burung-burung yang berada di sekitar perairan Prince William Sound tersebut, dan berdampak pada bermil-mil tumpahan minyak dan kemudian merugikan seluruh wilayah yang berada di Prince William Sound. Mengapa kemudian hal ini menjadi krisis? Dikarenakan cara atau respon dari pihak Exxon Valdez yang tidak begitu maksimal. Ya, jadi perusahaan itu menolak berkomunikasi secara terbuka kepada publik mengenai sebab kecelakaan. Dan pimpinan perusahaan menganggap remeh kasus ini. Hal ini terbukti dari setelah beberapa hari kemudian, baru pimpinan datang ke lokasi kejadian. Ketika hendak diwawancara, pimpinan kemudian berkomentar bahwa ini semua gara-gara kesalahan media. Hal ini kemudian memperparah situasi atau krisis yang terjadi. Jadi hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya sebuah krisis bisa berdampak cukup parah pada perusahaan. Dan oleh karena itu tidak boleh top manajemen perusahaan mengabaikan krisis yang terjadi dalam perusahaan. Action. Ya. Kasus kedua adalah kita belajar dari kasus kecelakaan pesawat AirAsia dengan rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014. Mengapa kasus ini dianggap sebagai kasus manajemen krisis terbaik? Dikarenakan Tony Fernandes selaku pimpinan AirAsia pada saat itu melakukan langkah-langkah cepat. Hal yang juga luar biasa adalah ketika kemudian badan pesawat ditemukan dan bahkan sebagian tubuh manusia ditemukan, salah satunya adalah pramugari, Tony Fernandes mengantar jenazah tersebut ke kampung halamannya dan menemui keluarga, di mana dia menyampaikan bahwa kami bangga mempunyai pramugari dengan nama ini, kemudian bahwa kami turut prihatin dan berduka cita, dan kami menanggung semua biaya atau asuransi yang berhubungan dengan kecelakaan ini. Hal itu menunjukkan bagaimana sebenarnya pimpinan sangat dibutuhkan di saat krisis yang berada pada skala besar. Dikatakan besar karena melibatkan begitu banyak korban jiwa. Oleh karena itu, komunikasi krisis menjadi kunci sebenarnya. Apakah kemudian krisis itu akan berkembang menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik? Inilah sedikit gambaran bagaimana krisis kalau dikelola dengan baik bisa menjadi sebuah alat untuk membangun reputasi juga. Walaupun tidak begitu diharapkan dengan cara seperti ini, tetapi ini menunjukkan kualitas dari bagaimana pimpinan, dari bagaimana perusahaan itu berkontribusi dalam membangun strategi komunikasi krisis yang baik. Ingat, jangan pernah menganggap ada krisis yang hanya bisa dihandle oleh corporate communication, ada krisis yang tidak bisa dihandle oleh corporate communication. Jangan pernah punya persepsi seperti itu. Tapi Anda harus punya mindset bahwa dalam setiap krisis akan selalu ada aspek komunikasi. Dan praktisi komunikasi korporat berkontribusi dalam tahapan ini. Demikian dari saya, semoga teman-teman semua bisa belajar kasus komunikasi krisis terburuk dan kasus komunikasi krisis terbaik dari Exxon Valdez dan AirAsia. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Salam.